السلام علينا وعلى عباد الله صالحين صالحين صالحين. 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 نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait, penguasa tempat Saujati, Pak Abdul Rohim, dan seluruh lainnya. Yang saya hormati Ketua RW 03 Pak Agus dan juga hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh ibu-ibu dan bapak-bapak yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah dengan harapan Allah menerima rasa syukur kita dan kemudian kita menjadi hambanya yang senantiasa diberi tambahan iman. Karena itu sudah menjadi janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah berfirman, aku yakin akan menambah nikmat kepada kalian. Maka hadirnya kita di sini kita niatkan dalam rangka bersyukur, syukur atas kesehatan kita sehingga kita bersilaturahim. Maka insya Allah kasih sayang di antara kita meningkat dan doa-doa di antara kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki yakin bertambah. Saya belum mulai aja sudah minum 2 gelas, nah itu bagian dari rezeki. Kemudian dapat jahe hangat lagi, jadi rezeki menyehatkan badan insya Allah. Sholawat dan salam terlimpah kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dengan sholawat kita berharap kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Dengan sholawat juga insya Allah kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari bencana, termasuk terhindar dari wabah. Amin, Allahumma amin. Dan dengan sholawat insya Allah kita diangkat derajatnya, karena yang kita sebut orang yang kita cintai, orang yang derajatnya tinggi. Ulama atau para cendekia menyampaikan man ahabba syai'an aksaru min dzikrihi, siapa yang mencintai sesuatu banyak menyebutnya. Dan nanti kata Rasulullah, orang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Kalau kita cinta ke Rasul, insya Allah kita bersama dengan Rasul. Tapi kalau cinta-cintanya kepada janda, akan bersama dengan janda. Tiga janda itu membawa kemana? Membawa ke surga kayak Khadijah, atau membawa nggak jelas. Rasulullah juga bersama dengan janda, tapi janda yang mendukung perjuangan membawa ke surga. Jadi kalau dengan Pak RW tidak jauh Bu bahasannya janda. Tapi jangan khawatir Bu, kalau laki-laki membahas perempuan itu insya Allah cuma bahasa saja.
Yang bahaya itu tidak mau ngomong tahu-tahu 3 istrinya. Bahaya itu. Insya Allah di malam hari ini kita sesuai dengan rencana kita, pengajiannya santai. Nanti silahkan tanya jawab, silahkan menambahkan, silahkan mengoreksi. Tapi saya mengantarkan dulu, melanjutkan pekan lalu. Dalam bahasa umum, hidup kita itu akan sukses dengan aturan Allah. Hidup kita akan sukses dengan aturan Allah. Sukses dalam segala hal. Badan kita itu sukses kalau sehat. Sehat dengan aturan Allah. Contohnya, Allah mengutus nabinya menyuruh kita untuk bersuci. Maka pastikan kita mengikuti aturan bersuci itu. Kalau pipis, bersuci. Istinja sampai hilang baunya, sampai hilang rupanya. Dan bagian dari penunjang bersuci untuk laki-laki adalah hitan, sunat. Orang kalau tidak hitan gampang tersimpan kotoran. Maka tidak sedikit orang yang punya penyakit kelamin gara-gara tidak hitan. Nah, di Islam Allah mengatur lewat Rasulnya untuk berhitan dan kemudian untuk bersuci. Yang kedua, bersuci dari hadas kecil, berwudu. Itu bagian dari aturan. Orang yang rajin berwudu akan sehat, dan itulah pangkal dari kesuksesan. Bangun tidur, sebelum berwudu disunahkan cuci tangan. Kemudian berwudu itu membasuh dari ujung rambut, muka, tangan, muka sampai kaki. Badan tidak diperlukan. Karena apa? Karena habis tidur kita itu lama tidak bersentuhan dengan air, badan kita hangat, panas. Sehingga yang harus kena air terlebih dahulu yang jauh dari jantung. Maka sunahnya wudu itu cuci tangan dulu. Dan kalau masuk ke kamar mandi, sunah kaki disiram dulu, barulah beraktivitas yang lain. Kalau tidak ngikutin aturan itu, banyak orang yang sok jatuh di kamar mandi, apalagi yang sudah penyakit jantung. Masuk ke kamar mandi, kondisi panas, langsung disiram badannya. Itu jatuhnya bukan kepleset, itu jatuhnya karena kaget. Badan panas disiram yang dekat dengan jantung. Ibarat gelas habis kena panas disiram air es, itu pecah. Nah, maka Rasulullah itu bikin aturan cuma tidak ditentukan. Yang punya penyakit jantung masuk kamar mandi, cuci kaki dulu, cuci tangan dulu sebelum mandi, itu tidak disebutkan. Karena secara umum memang sudah disebutkannya bahwa kalau mau wudu cuci tangan dulu, masuk kamar mandi cuci tangan dan cuci kaki dulu. Bangun tidur kena air itu tangan dulu. Bahasanya kalau mau ke kamar mandi setelah tidur, maka tangan dulu yang dicuci. Bisa karena kita waktu tidur udah tahu tangan kita itu megang apa saja. Hidung gatal, kita nusuk hidung. Di hidung belum tentu bersih, ada kotoran. Telinga gatal, tidak sadar kita, telinga ada nyamuk, dipukul setengah sadar, darah nempel. Belum lagi kalau yang gatal bagian pantat atau depan atau belakang itu digaruk-garuk tidak sadar. Maka sebelum melakukan cuci muka, sebelum melakukan mandi, cuci tangan dulu. Ini aturan. Cuma sunnah. Artinya kalau semuanya wajib kita repot, banyak dosanya nanti kita. Jadi sunnah itu bukan berarti mudah untuk ditinggalkan, justru akan memotivasi. Tapi disunahkan supaya kita tidak banyak dosa. Kalau semua diwajibkan, banyak dosa kita kalau tidak mengerjakan. Oleh karena itu, semakin banyak kita mengikuti aturan walaupun itu sunnah, maka insya Allah kita sehat dan insya Allah hidup kita akan sukses. Di malam hari ini menindaklanjuti kesuksesan yang lebih jauh adalah bagaimana aturan Allah yang luas, yaitu Al-Quran. Ada ulama dari Yaman mengarang konsep menafsirkan Al-Quran dengan bahasa kaifa yubarnijul Quran al-hayat. Bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan. Kita itu kan terkadang mengikuti penjelasan tafsir itu bagaimana mana bismillah,
bagaimana makna alhamdulillah, bagaimana makna yasin, bagaimana surat al-ikhlas, itu tidak salah. Tapi ini lebih menarik karena Al-Quran dikaitkan dengan program hidup. Jadi Pak Sigit kalau bicara program hidup dari pernikahan sampai mengantarkan anak nikah, nah itu di Al-Quran itu dibahas dengan hati-hati. Nah itu bagian dari aturan. Kemudian kalau sudah hamil, Allah mengaturnya da'wa robbahuma, keduanya harus rajin berdoa. Tidak tahu kandungan yang ada di janin istri kita, yang ada di ibu-ibu itu tidak tahu laki-laki apa perempuan, sehat atau tidak. Maka tidak ada cara terbaik kecuali berdoa terlebih dahulu, dan kemudian rizquhunna wa kiswatuhunna, suami harus menyiapkan rizki dan pakaian yang nyaman bagi istri ketika hamil. Saya yakin ibu merasakan kalau hamil itu serba salah. Waktu hamil muda mabok ya Bu ya. Sudah tua berat, tidur miring ke kanan, miring ke kiri, sumawona nangku kompol bisa. Nah, ini tugas suami adalah rizquhunna wa kiswatuhunna. Aturannya memberikan rizki kepada istrinya dan pakaian. Pakaian itu termasuk tempat tinggalnya yang nyaman bagi istri. Dan rizki itu bukan berarti harta semata, tapi kenyamanan dari yang dibutuhkan oleh istri mestinya dipenuhi oleh suami. Nah ini aturan. Tapi yang tidak boleh lupa adalah keduanya harus rajin berdoa. Dan doa yang ideal adalah bagaimana sehat walafiat sama anaknya menjadi anak yang soleh. Jadi karena kalau sehat, kalau soleh itu sudah melampaui kebaikan-kebaikan yang lain. Dalam Islam itu ada 4 kebaikan. Ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh. Kalau khair itu baik, tapi masih di bawahnya ma'ruf. Ma'ruf itu baik, tapi masih di bawahnya ihsan. Ihsan itu baik yang hanya mengharapkan dari Allah, tapi masih di bawahnya soleh. Nah maka yang kita doakan itu puncaknya, supaya anaknya soleh. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh, maka tentu dia khair, dia baik rupanya, baik sikapnya, baik akhlaknya. Dan kalau kita berbuat soleh, tentu anak kita juga ihsan. Dia baik, ingin dinilai, ingin diberi pahala oleh Allah. Nah itu semua diatur dalam Al-Quran. Nah tinggal bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita mengkaji satu ayat sendirian itu lama, maka majelis taklim model inilah kita bagian dari upaya bagaimana kita mendekatkan dengan program yang Allah programkan dalam Al-Quran, termasuk yang saya sampaikan ini. Begitu sudah lahiran, apa aturan oleh Allah, program dari Allah? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kewajiban ibu yang melahirkan